Hai, aku Salwa, si anak terakhir dari 4 bersaudara. Aku tumbuh dari keluarga yang sederhana. Aku memiliki 3 orang kakak yang cantik-cantik. Kakak pertamaku orangnya tegas, punya prinsip dan pemimpin kami. Kakak keduaku orangnya keras, tidak suka diatur, namun sangat penyayang. Kakak ketigaku orang paling sabar, lemah lembut dan tidak suka dibentak. Aku memiliki perbedaan umur yang sangat jauh di antara kakak-kakakku. Antara aku dengan kakak ketigaku beda 12 tahun. Dan dengan yang lain tinggal ditambah 2 saja. Intinya aku dan mereka beda generasi. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan aku jadi tidak akrab dengan mereka. Saat aku kecil aku sering sekali diajak pergi-pergi dengan mereka, dengan kekasih-kekasih mereka sekalian. Rasanya aku bukan lagi adiknya, tapi anaknya. Namun, saat aku duduk di bangku kelas 4 SD, kakak pertamaku mulai menikah. Dengan seiring berjalannya waktu, perlahan kedua kakakku lagi menyusul. Saat itu aku sadar, hanya aku anak kedua orang tuaku yang masih tinggal di rumah ini. Aku merasa kesepian. Tidak ada lagi teman bertengkar. Tidak ada lagi teman yang bisa aku ajak curhat. Dan tidak ada lagi yang bisa aku andalkan saat aku sedang mengerjakan tugas. Sekarang tinggal aku satu-satunya amanah orang tuaku. Karena semua kakakku sudah diboyong suaminya ke rumah mereka masing-masing. Orang tuaku lahir di Jakarta. Mereka berdua benar-benar orang asli Jakarta atau Betawi. Mamaku bilang kalau aku itu Betawi tulen, karena kedua orang tuaku asli Betawi. Mereka berdua menikah di tahun 1987. Mereka terpaut usia yang cukup jauh, sama seperti antara aku dan kakak ketigaku, 12 tahun. Saat usia ayahku menginjak 25, ayah menikahi mama yang saat itu baru lulus SD. Jangan kaget, karena pada zaman itu masih ada tradisi perjodohan, sama seperti kisah cerita Siti Nurbaya. Saat mama menikah, pernikahannya dihadiri oleh guru-gurunya. Saat itu mama menangis. Ia takut dimarahi oleh gurunya karena menikah di usia yang masih terlalu muda. Mereka berdua akhirnya menikah. Setelah selang 2 tahun, mama mengandung kakak pertamaku. Lalu kakak kedua, ketiga, dan lahirlah aku yang lahir di tahun 2005. Saat kecil, aku sering sekali sakit gigi. Ya tentu saja karena aku suka sekali minum susu coklat. Kata mama, dalam sehari aku bisa menghabiskan 8 botol susu. Memang sudah dari dulu aku menyukai susu. Sampai-sampai semua gigiku pada rusak. Aku sering sekali bolak-balik ke rumah sakit hanya untuk menambal atau mencabut gigiku yang rusak. Aku masih ingat nama rumah sakit yang sering sekali aku kunjungi saat kecil. Namanya Rumah Sakit Santa Maria. Rumah sakit itu jauh sekali. Sampai-sampai saat aku dalam perjalanan ke sana, aku selalu tertidur. Dan saat bangun, aku sudah sampai di ruangan dokter. Dokter menyuruhku untuk tenang karena ia akan menangani gigiku. Tapi saat mesin itu dinyalakan, jantungku serasa berdetak lebih cepat. Rasa ngilu dan sakit yang sering aku rasakan terekam di memori kecilku. Dari situ aku sangat trauma dengan alat dokter gigi. Mama selalu berusaha menenangkanku dengan berkata, "Nanti kita beli es krim ya." Atau, "Nanti kita beli kelinci." Segala upaya mama lakukan agar aku mau untuk diperiksa dokter. Dan tentunya agar aku tidak merasakan sakit gigi lagi. Setelah aku diperiksa dokter, mama menepati janjinya untuk membelikanku seekor anak kelinci. Aku memilih kelinci berwarna coklat karena kelinci itu sangat manis sekali. Sejenak aku melupakan sakit gigiku. Aku bawa pulang kelinci kecil itu dan menamainya Darling.
Nama itu terinspirasi pada serial televisi yang aku tonton saat itu. Setelah 1 bulan merawat Darling, pacar kakakku datang ke rumah dengan membawa 3 ekor anak kelinci lagi. 2 berjenis kelamin laki-laki dan 1 diantaranya perempuan. Saat itu aku menamainya Cika, Ciki, dan Ciko. Ketiga kelinci itu asli Bogor. Mungkin karena perbedaan suhu yang cukup jauh antara Bogor dan Jakarta, ketiga kelinci itu tidak bertahan lama. Dan yang hanya tersisa hanya Darling, kelinci pertamaku. Darling tumbuh menjadi kelinci yang sangat gembel. Aku suka sekali melihat ia berlarian di pekarangan rumahku, loncat ke sana kemari, dan saat lapar ia langsung balik ke kandangnya. Namun, suatu ketika saat aku pulang sekolah, aku menghampiri kandang Darling. Aku lihat ia sedang tergeletak. Saat aku pegang, ia tidak bergerak. Tubuhnya kaku dan dikerubuti semut-semut kecil. Aku panik dan segera memanggil ayah. Aku ceritakan apa yang baru saja aku temui. Dadaku sesak. Hewan yang selama ini aku rawat dengan penuh kasih sayang, saat itu juga aku harus kehilangannya. Aku hanya bisa melihat ayah yang sedang menggali kuburan Darling. Aku pergi ke kamarku dan aku menangis sejadi-jadinya. Mama menenangkanku dan berusaha membujukku. Setelah aku menginjak bangku kelas 5 SD, aku ingin sekali punya sepatu roda. Aku bilang ke mama bagaimana caranya aku bisa mendapatkan sepatu roda. Mama bilang aku harus memikirkannya sendiri dan berusaha sendiri. Saat itu uang lebaranku cukup banyak dan cukup untuk membeli sepasang sepatu roda. Lalu mama menyuruh kakak untuk membelikanku sepatu roda, tentunya dengan uangku sendiri. Akhirnya sepatu roda itu pun sampai di tanganku. Warnanya perpaduan pink, hitam, dan abu-abu. Sepatu itu sangat cantik sekali. Tidak lepas pandanganku pada sepatu itu. Rasa hatiku bergejolak, tidak sabar untuk mengenakannya. Kakak memberitahuku cara untuk memakainya. Dengan roda yang berjejer 4 memanjang ke belakang, susah sekali untuk menyimbangkan tubuhku. Semua keluargaku tertawa melihat aku yang kesusahan untuk berdiri. Aku hanya bisa berpegangan dengan tiang. Aku tidak berani untuk ke segala arah karena takut kalau aku salah langkah, bisa-bisa aku tergeletak jatuh. Aku memberanikan diri untuk mencoba. Kukuatkan tekadku untuk melangkah. Dengan segala upaya, ternyata aku mampu untuk menyeimbangkan tubuhku. Perlahan, aku mulai menggerakkan kakiku satu persatu. Rodanya sangat licin, sampai seringkali aku kehilangan keseimbangan. Namun, aku terus berusaha hingga akhirnya aku bisa memainkan sepatu roda itu hingga saat ini. Itu tadi beberapa kenangan masa kecilku. Sebenarnya masih banyak lagi. Mungkin di lain kesempatan aku bisa bercerita lagi. Sekarang aku duduk di bangku kelas 12 SMK. Bangku di mana sebentar lagi aku harus menentukan masa depanku sendiri. Bangku di mana aku harus menentukan pilihanku sendiri. Dan bangku di mana aku harus menentukan jalanku sendiri. Jalan yang hanya aku lalui sendiri prosesnya. Karena setelah ini semua orang mempunyai jalurnya masing-masing. Kami semua akan berpencar arah dan tujuan. Tidak ada lagi senda gurau di kelas bersama. Tak ada lagi ocehan-ocehan kecil yang membuat kelas terasa hidup dan hangat. Mungkin sekarang yang hanya ingin aku lakukan adalah membuat kenangan-kenangan manis bersama teman-temanku. Kenangan yang akan selalu tersimpan memorinya. Kenangan yang tidak akan pernah tergantikan indahnya masa remaja. Mari lukis kenangan indah kita di ruangan yang selalu kita kunjungi ini. Sampai suatu saat kita hanya bisa tertawa mengingatnya.